Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 22821300029 dari jurusan Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Abu Ubaid dan Al-Marwadi. Materi pembahasan kali ini yang pertama ada biografi Abu Ubaid, yang kedua ada pemikiran ekonomi Abu Ubaid, yang ketiga ada biografi Al-Mawardi, yang keempat ada pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Yang pertama pembahasan tentang biografi Abu Ubaid. Nama lengkap Abu Ubaid adalah Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harrah, Khorasan, sebelah barat laut Afghanistan. Pemikirannya di bidang fikih dipengaruhi oleh mazhab Hanafi. Pada usia 20 tahun, ia merantau ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk menuntut ilmu. Ilmu-ilmu yang dipelajari antara lain adalah nahwu, shorof, qiraah, tafsir, hadis, dan fikih. Pada tahun 192 Hijriah, Gubernur Turtobit bin Nasr bin Malik yang memimpin pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid mengangkat Abu Ubaid sebagai qadhi atau hakim di Tarsus hingga tahun 210 Hijriah. Ia menetap di Makkah pada tahun 219 Hijriah sampai wafatnya pada tahun 224 Hijriah. Abu Ubaid merupakan seorang muhadis atau ahli hadis dan muqahhil legendaris. Kiprahnya selama menjabat qadhi di Tarsus sangat luar biasa. Ia memiliki kinerja yang sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan kemampuannya dalam menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan yang rumit. Ia juga seorang translator atau penerjemah bahasa Persia ke bahasa Arab dalam studi terjemahan kitab-kitab. Pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i serta ulama syariah lainnya pada masa ia menjadi qadhi di Tarsus, karena ia sering mengutip pendapat Amr dalam kitab Al-Amwal. Hal ini antara lain dapat ditelusuri dari pengamatan yang dilakukan Abu Ubaid terhadap permasalahan militer, politik, dan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus. Karya Abu Ubaid yang fenomenal adalah kitab Al-Amwal. Al-Amwal adalah pembahasannya fokus pada masalah keuangan publik atau public finance. Kitab Al-Amwal merupakan sebuah mahakarya tentang ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan kepada beberapa isu mengenai perpajakan, hukum serta hukum administrasi dan hukum internasional. Yang kedua, ada pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Yang pertama ada filosofi hukum dari sisi ekonomi. Abu Ubaid sangat menekankan kepada asas keadilan sebagai prinsip utama karena hal tersebut akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Menurutnya, kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi karena hal tersebut dapat membawa kepada kemaslahatan. Abu Ubaid berupaya menghentikan terjadinya diskriminasi, penindasan dalam perpajakan, dan upaya penghindaran pajak atau tax evasion. Pemikiran Abu Ubaid tentang kharaj berbeda dengan pemikiran Umar bin Khattab. Ia menitik beratkan kepada pandangannya ada perubahan situasi dan kondisi yang menyebabkan perubahan hukum. Yang kedua ada sumber penerimaan keuangan publik. Dengan institusi yang dinamakan Baitul Mal, Umar bin Khattab mengumpulkan anggaran pendapatan belanja negara seperti ghanimah, sodaqah, dan fa'i. Fa'i adalah harta benda dan tanah yang mereka serahkan kepada tanpa melalui peperangan. Yang kedua ada kharaj. Kharaj adalah tanah taklukan milik kaum fakir yang kalah dalam peperangan dan tanah tersebut jatuh kepada umat Islam. Yang ketiga ada jizyah. Jizyah adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seseorang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Selanjutnya ada hak atas kekayaan publik. Dalam pendistribusian pengeluaran dari penerimaan khumus atau khumus ghanimah, khumus, barang tambang, dan rikas, serta khumus lainnya adalah ketentuan dari Rasulullah dan pendistribusiannya kapan dan untuk siapa, tentu juga dengan ketentuan Rasulullah. Karena dana-dana publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik, seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan, dan lainnya. Yang keempat ada kebijakan pemerintah mengenai tanah pertanian. Abu Ubaid mengakui ada kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik.
Pemikiran Abu Ubaid yang khas dalam konteks pendidikan adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Abu Ubaid secara implisit memaparkan bahwa pemerintah harus mengeluarkan regulasi terhadap kepemilikan tanah yang tandus dan ikta, tanah gurun, agar bisa dimanfaatkan oleh setiap individu untuk meningkatkan produksi pertanian, dan tanah tersebut harus dibebaskan dari pajak. Akan tetapi, jika dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, pemerintah berhak menarik kembali dan memberikan denda bagi yang mengantarkannya. Selanjutnya ada fungsi uang. Adanya 2 fungsi uang, yaitu sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Dalam pemaparan teori tentang uang ini, memaparkan bahwa emas dan peraklah yang dapat diakui sebagai alat tukar, karena keduanya memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal yang sama, sehingga keduanya sangat layak bila dikonversikan dengan objek yang lain. Ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Jika kedua benda tersebut digunakan sebagai komoditas, maka nilainya akan dapat berubah-ubah, karena dalam hal tersebut, keduanya akan memainkan peran yang berbeda, sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang lainnya. Walaupun Abu Ubaid tidak menyebutkan fungsi penyimpanan nilai dari emas dan perak, ia secara implisit mengakui adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena pajak. Selanjutnya ada biografi Al-Mawardi. Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i lahir di kota Basrah pada tahun 364 Hijriah. Setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama 2 tahun, ia berkelana di berbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Hanafi ini dipercaya memangku jabatan qadhi atau hakim di berbagai negeri secara bergantian. Setelah itu, Al-Mawardi kembali ke kota Baghdad untuk menemukan waktu beberapa kemudian diangkat sebagai hakim agung pada masa pemerintahan Al-Qaim bin Amrillah Al-Abbasi. Karya Al-Mawardi itu ada 3. Yang pertama ada kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din yang memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim, serta 4 jenis mata pencarian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Yang kedua ada kitab Al-Hawi Al-Kabir. Salah satunya adalah Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Yang ketiga ada kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, yaitu Al-Mawardi banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi agama Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara, dan serta institusi hibah. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Yang pertama ada negara dan aktivitas ekonomi. Teori keuangan publik selalu terkait dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Negara membutuhkan karena dibutuhkan, karena berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Selanjutnya, Al-Mawardi juga berpendapat bahwa negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Yang kedua ada perpajakan. Menurutnya, penilaian atas kharaj harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, dan sistem irigasi. Di samping ketiga faktor itu juga, beliau juga mengungkapkan bahwa faktor yang lain, yaitu jarak antar tanah yang menjadi objek kharaj dengan pasar. Selanjutnya ada Baitul Mal. Al-Mawardi menegaskan mengenai tanggung jawab Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan publik. Ia mengklasifikasikan berbagai tanggung jawab Baitul Mal ke dalam 2 hal. Yang pertama, tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah yang didistribusikan kepada mereka yang berhak. Dan yang kedua, tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan Baitul Mal itu sendiri. Selanjutnya ada pinjaman publik. Pinjaman publik untuk menutupi defisit dalam anggaran dibolehkan dalam syariat Islam karena Rasulullah pernah melakukannya. Akan tetapi, perinciannya tidak pernah diriwayatkan dalam literatur hadis atau hukum. Dalam hal ini, Al-Mawardi memperbolehkan pinjaman dengan syarat untuk memenuhi pembiayaan negara yang telah ditetapkan sejauh kesejahteraan dan kemaslahatan umum atau masyarakat.
tetap menjadi prioritas utama dalam pembelanjaan. Dan terakhir ada konsep keadilan. Menurut Al-Mawardi, keadilan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, keadilan pada orang yang secara status berada di bawahnya, misalnya pemimpin kepada rakyat. Yang kedua, keadilan kepada orang yang secara statusnya berada di atas, misalnya rakyat kepada pemimpin. Yang ketiga, keadilan kepada orang yang secara status setingkat, yaitu karena keadilan merupakan timbangan Allah yang diletakkannya di tengah-tengah makhluknya dan ditempatkannya bagi penentu kebenaran. Sekian pembahasan dari saya, sekurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.